Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Putri dengan NIM 24140100012. Di sini saya akan memenuhi tugas individu tafsir Tarbawi dengan materi surah An-Nisa ayat 97 sampai dengan 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi atau di Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah atau berpindah-pindah di bumi ini?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Adapun asbabun nuzul surah An-Nisa ayat 97 sampai dengan ayat 100. Yang pertama itu asbabun nuzul surah An-Nisa ayat 97. Ayat ini turun tentang sebagian kaum muslim di Mekah yang tidak mau hijrah ke Madinah. Padahal mereka mampu, mereka tetap tinggal karena takut kehilangan harta, keluarga dan merasa nyaman. Akibatnya mereka hidup di bawah tekanan orang kafir. Bahkan ada yang sampai ikut melawan kaum muslim. Ketika mereka meninggal, malaikat mencela mereka karena tidak mau meninggalkan keadaan tersebut. Padahal mereka sebenarnya punya pilihan untuk hijrah. Ini menegaskan bahwa seseorang tidak bisa beralasan terpaksa jika sebenarnya masih memiliki kemampuan untuk berubah. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul surah An-Nisa ayat 98. Ayat ini menjadi pengecualian dari ayat 97. Allah menjelaskan bahwa ada golongan yang benar-benar tidak mampu untuk hijrah, seperti orang tua, perempuan, dan anak-anak yang tidak memiliki kekuatan, biaya, atau jalan. Mereka tidak bisa keluar dari keadaan tersebut, bukan karena tidak mau, tetapi karena benar-benar tidak mampu. Allah tidak
Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya dan membedakan antara yang mampu maupun yang tidak mampu. Selanjutnya yaitu Asbabun Nuzul Surah An-Nisa ayat 99. Ayat ini masih berkaitan erat dengan ayat 97 sampai 98. Setelah Allah menegur orang yang mampu tapi tidak hijrah, yaitu dijelaskan dalam ayat 97, lalu memberi pengecualian bagi orang yang lemah yang dijelaskan pada ayat 98. Maka pada ayat 99 ini turun untuk menenangkan dan memberi harapan kepada golongan yang benar-benar tidak mampu tersebut. Pada masa itu, ada kaum muslim di Mekah yang ingin hijrah tetapi tidak punya kendaraan atau biaya, berada di bawah pengawasan ketat orang kafir Quraisy. Kemudian juga ada yang tidak memiliki kekuatan fisik untuk perjalanan jauh dan tidak tahu jalan menuju Madinah. Mereka hidup dalam tekanan, bahkan tidak bisa menjalankan agama secara bebas. Hati mereka ingin berubah, tetapi kondisi tidak meyakinkan. Dalam keadaan seperti itu, maka turunlah ayat ini sebagai kabar baik bahwa Allah sangat memungkinkan untuk mengampuni mereka. Ayat ini turun untuk menjelaskan bahwa ketidakmampuan yang nyata menjadi alasan yang diterima oleh Allah, dan orang-orang seperti ini tidak disamakan dengan yang sengaja tidak mau hijrah. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban, orang yang hijrah itu akan mendapatkan tempat yang luas dan rezeki, serta orang yang meninggal di perjalanan tetap mendapatkan pahala yang penuh. Ini menegaskan bahwa niat dan usaha dalam kebaikan sudah bernilai besar, bahkan jika belum berhasil sepenuhnya. Selanjutnya yaitu nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai dengan ayat 100. Yang pertama yaitu ada nilai keimanan atau akidah. Ayat ini mengajarkan bahwa iman bukan hanya di dalam hati, tetapi juga harus dijaga dengan tindakan nyata. Salah satunya dengan meninggalkan lingkungan yang dapat merusak keimanan. Yang kedua itu nilai tanggung jawab pribadi. Setiap manusia bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Dalam ayat 97, orang yang mampu hijrah tetapi tidak melakukan tetap dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga yaitu nilai keadilan. Allah membedakan antara orang yang mampu dan yang memang tidak mampu, yaitu ini terdapat pada ayat 98 sampai 99. Ini menunjukkan bahwa keadilan berarti menilai sesuatu sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang keempat yaitu nilai empati dan kepedulian sosial. Ayat ini mengajarkan untuk memahami kondisi orang lain, terutama mereka yang lemah dan tidak berdaya. Kita tidak boleh mudah menghakimi tanpa mengetahui keadaan seseorang. Yang kelima yaitu nilai optimisme. Ini dijelaskan pada ayat 99 menunjukkan bahwa Allah memberikan harapan ampunan kepada orang yang memiliki keterbatasan. Dalam kondisi sulit sekalipun, selalu ada harapan dan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Yang keenam yaitu nilai pengorbanan. Hijrah dalam ayat 100 mengajarkan bahwa untuk mencapai kebaikan, seseorang harus siap berkorban, baik tenaga, waktu maupun kenyamanan. Perubahan ke arah yang lebih baik itu tidak bisa dicapai tanpa pengorbanan. Terakhir yaitu keberanian untuk berubah. Hijrah juga mengandung makna keberanian untuk meninggalkan kebiasaan lama menuju kehidupan yang lebih baik. Perubahan itu membutuhkan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.